ini yang ada pascol kemarin ya, tanggal 25 ya nih, demo yang tanggal 25. Boti mampus nyusahin pengguna jalan lain. Orang-orang nganggur mana mungkin bisa bubarin DPR. Gak ada pascol ya streamer ya, ada banyak lah ya, enggak sih, banyak kok orang-orang yang nggak nganggur dan peduli gitu. Justru mungkin orang-orang nganggur itu malah dia lebih terkesan apatis. Kalau yang nganggur tuh kayak bodo amat, saya juga nggak kerja ini, mau ngapain juga ikut-ikut demo, orang saya juga mau berangkat demo juga nggak punya duit. Nah justru yang kerja-kerja itu malah biasanya, bahkan ada beberapa teman itu yang minta cuti, pengen ikut demo gitu. Jadi bukan orang nganggur gitu. Kalau orang nganggur kayaknya demo nih di Jakarta Pusat misalnya, aduh ongkos grabnya nggak ada, aduh naik ini nggak ada uang, aduh males lah, capek, mending di rumah. Karena kebanyakan orang nganggur itu udah asik dengan kenganggurannya aja gitu, nggak mau mikir ngurusin demo Indonesia ataupun politik. Ya udah, ya enggak lah. Ya ginilah, ada banyak ini. Tanggal 28 ya, besok juga katanya bakal ada lagi demo ya. Perasaan kok nggak ada beritanya di TV. Ada, kalau nggak salah ada beritanya yang tanggal 20 itu. Ada. Ini komentar-komentar gini. Ya cuma ada beberapa ya yang ngomong bahwa orang-orang yang turun ke jalan itu orang nganggur. Ya enggak lah. Justru orang nganggur mana yang mau capek-capek. Kebanyakan orang nganggur itu kan karena dia pilih-pilih kerjaan, karena dia malas cari kerja, karena dia udah nikmatin kenganggurannya. Akhirnya pengangguran mana yang pengen demo karena dia nganggur gitu. Karena nggak mungkin lah saya rasa. Karena orang nganggur itu pasti gak mau mikirin hal-hal kayak gitu loh. Entah dia pusing karena gak dapat kerjaan, atau ya udah kayak bodo amat lah gitu. Hai, gua Yasar dari ICW dan ini cara kami diusir dari DPR. Ya ini ICW. Nih kan ada lagi nih komentar template tadi di video sebelumnya nih kalau nggak salah. Nih ya, Sastia Bimo Aji nih. Di sini Tuan Hanzo komentarnya sama. Saya mempunyai teman yang ayahnya anggota DPR. Yang ini, saya mempunyai teman yang ayahnya DPR. Ya template sama nih. Sama ya, komentar-komentar template nih. Kaya raya nikel batubara sawit emas, kaya raya nikel batu emas ya, sama ya. Hai, gua Yasar dari ICW dan ini cara kami diusir dari DPR. Yap, jadi kemarin teman-teman divisi advokasi ICW termasuk si Yasar ini datang langsung ke gedung DPR dengan niat untuk menyampaikan permohonan informasi terkait pemasukan anggota DPR ke Setjen DPR RI. Benar sekali, anggota DPR. Ya anggota DPR gaji pokoknya 4 juta, tunjangan istri 400, tunjangan PPA, tunjangan beras, tunjangan lain, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan rumah, total 104 juta. Gaji pokok anggota DPR tidak termasuk ketua dan wakil ketua. Berarti ketua sama wakil ketua beda lagi. Sumber EDR DPR di tahun 2010 ya. Ya besar lah itu. Gaji pokoknya segitu. Tunjangan suami atau istri 400, tunjangan anak 100, uang sidang 200, tunjangan jabatan 9 juta, tunjangan beras per jiwa 30.000, tunjangan PPH 2 juta, tunjangan kehormatan 5 juta, tunjangan komunikasi 15 juta. Apa tunjangan komunikasi itu ya? Isinya beli HP kah? Beli iPhone gitu kah? Atau apakah? Bayar wifi kah? Tunjangan peningkatan fungsi 3 juta, bantuan listrik, dapat bantuan listrik dan telepon pula. Sedangkan banyak sekali wilayah yang belum ada listrik, belum ada asisten ya, besar lah itu. Tunjangan rumah 50 juta, buset. Yang bakal nerima tambahan tunjangan sebesar 50 juta rupiah per bulan. 50 juta bos, buat bayar kosan 3 juta sehari. Tapi yang gak kalah mengejutkan adalah datang ke DPR itu ternyata prosesnya ribet. POV susahnya masuk rumah wakil rakyat sebagai rakyat. Didampingin bos. Lihat aja nih, kita sebelum masuk aja ditanya macem-macem. Begitu masuk pun sampai dikawal. Ini tuh bukan kali pertama ICW datang ke DPR. Dulu tuh nggak begini.
Yang lebih mencengangkan lagi adalah ketika kita menyampaikan keterangan ke teman-teman media DPR, kita diusir dong. Bedanya nggak ada beda, kita nggak boleh di sini bang. Berarti ada larangan buat pengambilan keterangan. Ya berarti nggak apa-apa dong. Security bilang kita nggak boleh doorstop di situ, tapi pas ditanya apa dasar peraturannya, nggak bisa jawab. Dibanding lembaga wakil rakyat yang satu ini, ada loh lembaga lain yang jauh lebih friendly sama rakyat. Anyway, intinya kita tadi datang ke DPR tuh buat minta dokumen informasi yang mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah informasi terkait total pemasukan anggota DPR, mulai dari gaji, tunjangan, dana reses, duit kunjungan dapil. Kemudian adalah informasi soal laporan pertanggungjawaban dana reses dan juga informasi soal laporan pertanggungjawaban dana kunjungan dapil tahun 2024-2025. Permintaan informasi ini penting karena pada dasarnya kita semua berhak tahu berapa sebenarnya pemasukan anggota DPR dan bagaimana dana yang bersumber dari APBN alias duit pajak kita itu digunakan oleh anggota DPR. Nah, karena itu ICW mengajak kamu semua untuk terus memantau persoalan ini karena bagaimanapun tidak elok rasanya jika DPR mendapatkan kenaikan tunjangan dengan angka fantastis, yang mana tunjangan itu juga diambil dari pajak rakyat, namun pada saat bersamaan, masyarakat sedang dipaksa untuk hidup berhemat. Ya, betul lah ya. Beda dengan nanya gaji orang yang bukan hasil uangnya dari rakyat ya. Ini kan benar-benar Dewan Perwakilan Rakyat, berarti memang sumbernya dari APBN atau APBN sumbernya dari pajak. Ya ditanya lah berapa gajinya, ya sah aja karena kan yang ngegaji rakyat gitu. Jadi kalau kok gajinya besar banget gitu, masa rakyat sama yang digaji besaran yang digaji gitu, kayak nggak tahu lah, aneh. Besar tadi itu aja udah nyampe 100 juta loh. Oh ada, tapi ini ada nih komentar yang ini, kamera mati langsung istirahat. Ya nggak apa-apa lah, yang emang disetting kan alias diatur, bapak tugasnya emang atur, nanti yang ngajuin tugasnya mereka. Ya sibuk banget gangguin kerjaan orang. Biar ditengok rakyat aja nyad itu. Giliran kerja dibilang cedera, giliran diem dibilang nggak ada kerja, serba salah ya, heran. Ya cari muka, kasus bullying Pak tuntaskan. Nah yang ini nggak terlalu positif ya, ada yang negatifnya juga. Ini tiba-tiba nih, lihat komennya, fakta menunjukkan bahwa rakyat sudah tidak percaya dengan para pemimpinnya, mau yang dilakukan pencitraan atau enggak. Enggak, bukan fakta itu, masih debatable ya, karena ada yang setuju ada yang enggak kok. Jadi bukan fakta ya. Kalau kita ngomongin fakta, mungkin kalau DPR sekarang gitu, faktanya banyak yang enggak suka itu, karena memang ya banyak banget gitu. Tapi kalau ya gubernur yang bikin konten ya ada kok yang suka bupati atau pejabat negara daerah gitu. Sayang jangan capek-capek ya. Iya Z. Saatnya serius nampak kali dulunya gak ngapa-ngapain. Ya ini ada yang negatifnya. Yang kalau yang tadi tuh mostly positif ya. Kalau yang ini ya lumayan ya, ada yang negatif positif ya. Oh nih, kalau emang ini yang balas bupatinya sendiri berarti jelas kelihatan banget kerjaan bupatinya gak ngapa-ngapain. Lihat aja itu dia sempetnya ngebales komen netizen, dan ya berarti kerjaannya ya TTA aja. Apa ya TTA? Yang tahu-tahu aja gitu. Emang kamu tahu kan enggak? Apa sih? Bandreyo. Kita nggak tahu. Beliau yang di depan kamera kan kita lihat ya, beliau senang-senang ketawa-ketawa. Tapi kan ya itulah kadang-kadang ya. Ya udah, ini oke lah, lanjut. Hidup mahasiswa. Lu mau kemana? Makanya udah gede gua. Nanya aja lu mau demo gua. Demo diolos-olosin gitu. Lah, ini biar kagak pedih kalau polisi nembakin gas air mani. Air mata. Itu maksudnya. Kenapa sih lu mau ikut? Ikut gua. Lah, khusus mahasiswa. Lah,
Gue S2. Wah, banyak buat S-nya pilek lo. Emang lu kampus mana? Uniga. Uniga. Gelarnya Lil dong. Kayak rapper. Tapi kalau Lil, gue tahu tuh alumni siapa? Siapa? Bahlil. Ya, lagi lu ngapain dah? Gue mau bubarin DPR. Kemarin ada DPR, dia protes gara-gara jalanan macet. Akhirnya dia minta tunjangan dinaikin. Enak bener. Rakyat kalau telat ngantor, potong gaji. DPR telat ngantor, naik gaji. Enak banget ya. Makanya lagi buru-buru banget. Kayak kerja aja. Lu lihat aja tunjangannya. Iya. Hah? Bensin 12 juta. Buset. Iya, itu mah nggak dimasukin mobil, disiram-siram ke jalan. Makanya pakai mobil listrik, Pak. Kayak saya pakai Tesla. Lu tau Tesla? Apa tuh? Tesla, di tes nggak nyala. Abis itu di kuota itu katanya harganya 15 juta. Buset, Buset, banyak kuota juga. 15 juta. Itu mah beli sama HP-HP-nya bukan kuotanya doang. Ini tuh Oh iya, yang tadi ya, yang tunjangan komunikasi 15 juta. Iya juga sih. Maksudnya aneh banget sih. Tunjangan kuota 15 tidak, tunjangan komunikasi 15 juta. temen gua kesian nih, HP-nya masih Asia Slang. Terus juga katanya duit tunjangan beras 15 juta. 17 juta. 17 juta. Buset, 17 juta mah bukan beli beras. Beli apa? Beli sawah sama kebo-kebonya. Yang terakhir, tunjangan kos 52 juta. Buset, itu kosan kamar mandi dalam. Dalamnya 20 meter biar bisa sekalian snorkeling tuh. Ini kalau didengar orang Bekasi bahaya, Bang. Orang Bekasi jangan denger 50 juta. Dikasih juta, beli tiket surga. Lu bukan DPR kan? Bukan. Mau tunjang? Mau. Restoran Padang banyak Ya. tunjang. Ini. Buat apa ini? Buat kacamata ngelindungin mata. Itu Siantika jatuhnya. Aduh ya Allah. Aduh. Ya, ini rapat sih, jokesnya rapat. Bukan jokes, satir, sindiran, dan terang-terangan. Aku bener-bener murka banget ya lihat Karyawan rakyat ngatain rakyat tolol. kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Ahmad Syaroni, denger ya, aku adalah juara debat se-Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014, waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa 1 berprestasi GEM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2012. Jadi, saat kamu ngatain kita tolol, aku kasih kamu bukti ya. Kita lihat siapa yang sebenarnya benar-benar tolol di sini. Sekarang aku mau bahas nih kata-kata kamu di konferensi pers itu. Kita harus menjunjung adat istiadat. Adat istiadat apa yang kamu junjung? Kita sebagai masyarakat Indonesia, adat istiadat kita adalah solidaritas, kesejahteraan, persatuan. Adat istiadat apa yang kamu bela? Maling uang rakyat, korupsi, janji-janji palsu. Itu tidak mewakili masyarakat Indonesia lagi. Itu mewakili kamu, partaimu, dan kepentinganmu. Apa sih capaian pekerjaan kamu sampai saat ini gitu ya? Aku lihat kamu di Instagram seneng banget tuh untuk pamer-pamer kekayaan ya kan. Wah, crazy rich Indonesia man, sultan gitu, motornya, mobilnya, wow, wadidaw, kaya banget lu bro. Kalau beneran kaya dan udah kaya, kenapa masih maruk mau mempertahankan tunjangan dari pajak hasil kerja rakyat Indonesia yang bekerja dengan sangat keras, sangat jujur, desak-desakan di transportasi, susah cari pekerjaan yang pengen kamu pajakin kemana-mana itu. Ngapain mau ngambil duit kita kalau memang kamu sudah crazy rich? Nah sekarang kita bahas nih kesombongan kamu, ya kan? Katanya orang tolol sedunia. Tahu diri ya, kalau berani ngatain bos kamu, setidaknya jangan dimakan duitnya. Udah setiap hari dimakan duitnya, di-enjoy tanggungannya, bisa gila hormat petantang-petenteng, ngatain tolol. Sekarang aku mau kamu mikir, 2 hal. Yang pertama, kita adu debat deh. Kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana. Ini topiknya tentang tunjangan ya. Apakah tunjangan DPR itu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat atau enggak? Kalau kamu kalah, gagalkan tunjangan DPR. Kalau aku yang kalah, dengan legowo aku akan support kamu untuk dapat tunjangan itu. Gimana? Berani nggak? Ditonton tuh sama seluruh masyarakat kamu. Kedua, coba kalau bisa sekali-sekali baca sejarah, terutama tentang revolusi Prancis di abad ke-18. Nggak usah jauh-jauh ke Prancis deh, tahun 98 aja. Kamu udah ada kan tahun itu kan? Lihat tuh, diktator 32 tahun jatuh di tangan masyarakat. Karena apa? Gagal mensejahterakan petantang petenteng lagi dia dan sekeluarga. Ahmad Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu. Kita jalankan, kita laksanakan. Banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan ambil dari teman-teman kamu lagi. Nggak punya empati mereka semua soalnya. Ya, oke. Ini kapabilitasnya ada ya. Oh, istilahnya orang pinter gitu. Maksudnya ucapannya runut, bahasanya juga tak 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 ya. Ya kalau saya kan ngomong apa ya gitu. Karena memang ya cuma bisa ngomong-ngomong dikit-dikit doang gitu. Ya, Ahmad Syaroni ya.
Nine Daddy Way setuju. Lu kenapa nggak protes ke Prabowo? Kenapa cuma ke level menteri dan DPR? Padahal lu tahu pemegang keputusan adalah presiden. Maksudnya kan yang ngomong itu adalah seorang Ahmad Syaroni. Kan ini lagi ngomongin seseorang. Oh tiba-tiba ini itu kan memang yang dibahas orang loh, individu, satu orang yang berpendapat dan pendapatnya itu konyol. Karena pendapatnya konyol maka disampaikan loh. Kok tiba-tiba nggak ngomong? Aneh maksudnya. Apa sih? Ini apa sih, komentarnya aneh. Aduh ya Allah, ini kan lagi ngebahas individu orang, kayak misalnya nih Eko Patrio ngomong kayak mana, Uya Kuya ngomong kayak mana, ya terus kita ngomong, iya itu kan ngomong ke arah seseorang dengan jabatannya dan omongannya gitu loh. Kok tiba-tiba ngomong aja sama Prabowo, ya kan ini lagi ngebahas orang individu gitu. Aneh. Aduh ya Allah, oke lanjut.